Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabung Budaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok NGO Satu Nama. Di sini ada Reza Falevi, Muhammad Hidayat. Dan Zafira Aulia dan teman kami yang sedang sakit berhalangan hadir yaitu Alifia Amin. Di sini kita mau mewawancari 3 orang luar biasa, yaitu ada Mbak Dwi, Mas Damar, dan Mas Dimas. Iya, kita sini mau ngomongin banyak hal tentang Satu Nama khususnya, yaitu dari sejarah, terus fokus-fokus mereka apa, program dan kegiatan yang pastinya menarik-menarik banget buat dibahas. Mulai dari pemberdayaan desa sampai kaum marginal, LGBTQ, penghayat kepercayaan dan lain sebagainya. Saksiin terus. Stay tune teman-teman. Udah. Tunggu link YouTube-nya ya. Udah. Diminta untuk di Satu Nama dulu, di namanya RPKJ Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa. Jadi ketika di Satu Nama ini, di RPKJ ini teman-teman dilatih, diberikan kapasitas supaya mereka mandiri, supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang pribadi yang bisa mereka lakukan. Jadi ketika nanti mereka kembali ke rumah, mereka itu nggak menjadi beban untuk keluarga inti yang ada di sekitar mereka, supaya nggak terulang lagi kejadian yang sama. Karena rata-rata teman-teman dengan mental health disability ini adalah teman-teman yang diabaikan, ya kan? Sudah dengan secara fisik, secara mental mereka memang berbakat untuk itu, diabaikan pula. Jadi akhirnya mereka tambah takut ya. Ya, nah ketika mereka sudah bisa kembali ke rumah, mereka tahu tanggung jawabnya, mereka tahu keberadaan dirinya. Saya kira orang-orang yang ada di sekitarnya juga pasti akan lebih mendukung ya, tidak lagi mengabaikan. Nah, kalau di dalam ilmu sosial ya tentang humanitarian dan pembangunan, kelompok masyarakat ini kan termasuk termasuk kelompok rentan. Sahabatku juga masuk kan? Iya, LGBT. Kalau yang LGBT itu dulu yang menangani adalah teman-teman PKBI. Ya, terus itu ada akronim dari PKBI, akronim dari apa ya? Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya, itu kan LSM pemerintah. Iya. Ya, LSM plat merah sebenarnya. Cuman mereka karena isu mereka ini sangat sensitif juga ya. Dan nggak semua LSM ngurusin ini kan. Nah, akhirnya mereka juga terlibat di program peduli. Kalau dari dulu memang PKB itu isunya lebih ke kesehatan reproduksi, gitu. Tapi dengan isu-isu sekarang di zaman modern ini, mereka juga melebarkan isunya ke isu LGBT. Jadi teman-teman PKB ini mendampingi teman-teman waria yang ada di Indonesia beberapa tempat. Salah satunya yang didampingi adalah pesantren trans. Iya, Bu Sinta. Iya, Ibu Sinta. Ya, itu didampingi oleh teman-teman PKBI melalui program peduli. Gitu. Terus Satu Nama sendiri sebenarnya juga bikin paralegal. Pada waktu program peduli berjalan ya, paralegal yang isinya itu teman-teman kelompok rentan, termasuk teman-teman ini trans. Teman-teman waria, teman-teman penghayat kepercayaan, teman-teman disabilitas, gitu. Terus ada lagi anak buruh migran. Anak buruh. Ya, anak buruh migran ini, iya ini kan bagian juga dari kelompok rentan ya, karena mereka juga hampir sama, mereka nggak bisa dapat akte. Betul. Karena mereka dilahirkan di sana dengan bapak yang tidak diketahui dengan jelas, terus dibawa pulang ke sini, mereka akan kesusahan untuk bisa dapat akte karena hanya ada nama ibu. Betul. Ya, terus ada juga anak yang sedang berada di penjara. Itu juga didampingi program peduli. Oh, satu lagi adalah korban 65 dan 98. Ya, jadi korban kekerasan 65 dan kerusuhan 98 juga didampingi oleh program peduli ini.
Mereka ini adalah benar-benar kelompok rentan yang menurut data BPS pada tahun 2000 berapa ya, itu adalah kelompok-kelompok yang memang tidak terjamah pembangunan. Mereka miskin karena nggak ada sistematis. Ya, ya gitu. Akhirnya program Peduli melihat ini ya, benar-benar melalui data statistik. Akhirnya mereka program Peduli ini melakukan pendampingannya untuk kelompok-kelompok rentan yang ada di Indonesia secara spesifik. Ya memang isu-isunya sangat sensitif ya. Teman-teman penghayat kepercayaan ya masih sangat sedikit yang terrekognisi. Jadi mereka bercerita tentang suramnya kehidupan mereka sebagai penghayat kepercayaan. Tapi setelah 2017 mereka semakin percaya diri ya karena sudah terrekognisi ya. Jadi program ini memang ya mempengaruhi banyak akhirnya ke kehidupan mereka ya. Mereka tambah percaya diri karena mereka juga dilatih ya, diberikan kapasitas. Mereka nggak minder lagi dengan latar belakang mereka sebagai penghayat kepercayaan gitu. Dan mereka juga mulai berani tampil. Karena teman-teman tahu mereka itu kan selama ini dari tahun 65 mereka diam. Betul. Mereka bersembunyi karena mereka takut. Ketika muncul ke permukaan dan orang-orang tahu bahwa mereka penghayat kepercayaan, mereka bisa aja diambil. Apalagi Indonesia dulu belum stabil. Iya. Kasus 65 ya. Iya. Hampir semua pada waktu itu kan orang-orang nggak beragama istilahnya lah. Mereka melakukan laku spiritual seperti teman-teman penghayat kepercayaan, tetapi setelah 65 kan mereka akhirnya harus beragama gitu. Supaya mereka nggak diambil tadi, supaya mereka selamat dan aman. Makanya tadi yang saya sebutkan tantangan bagi teman-teman penghayat kepercayaan itu adalah itu tadi, bahwa mereka masih ada beberapa pihak yang masih belum yakin untuk bisa mengubah KTP-nya karena semakin mereka diketahui mereka beberapa orang masih merasa belum aman. Nanti siapa tahu ada yang laporin saya bahwa saya penghayat kepercayaan, tentara bisa ambil saya kapan saja. Di pekerjaan bisa disita. Iya, begitu. Dari coworker. Bertahun-tahun mereka hidup nggak tenang banget. Iya, gitu. itu puluhan tahun kan, Puluhan 65 tahun. sampai sekarang sudah berapa puluh tahun sendiri dan ya itu orde baru yang membuat itu semua. Jadi akhirnya mereka selama ini bersembunyi dan itu tadi mereka tuh sangat nggak percaya diri. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi sama narasumber kita yang kedua dari satu nama, yaitu Bapak Dimas Arianto. Beliau adalah koordinator lapangan program tata kelola pemerintahan desa di Sumba Barat Daya. Iya. Baik, nah berangkat dari pertanyaan sebelumnya perihal masyarakat adat, LGBTQ, dan kaum-kaum marginal, kita mulai ke pemberdayaan desa dan masyarakat. Pertanyaan pertama, untuk teman-teman kita yang masih awam akan satu nama, bisa dijabarkan lebih lanjut Bapak, program koordinator lapangan desa ini seperti apa? Ya, jadi program ini itu mengarah kepada tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan 3 indikator: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ya, kira-kira indikatornya 3 yang besar itu. Gitu. Lalu kemudian itu ada indikator-indikator lainnya, gitu. Tapi yang secara umum bagaimana pemerintah desa bisa menyelenggarakan pemerintahannya itu secara transparan, akuntabel, dan ada partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat, bahkan terutama kelompok-kelompok yang marginal. Nah, kami mendorong kelompok perempuan dan anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya sejak perencanaan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan di desa sampai dengan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah desa itu. Ada tiap tahun, ada
6 tahun masa jabatan kepala desa, seperti itu. Di program itu ada 2 strategi besar. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas dari perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya. Lalu yang kedua adalah advokasi di stakeholder yang akan mendukung program tata kelola pemerintahan desa, itu dari pemerintah di supradesanya, kecamatan, kabupaten, maupun juga kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, ada LSM dan sebagainya. Seperti itu, bagaimana kita juga ingin mengundang kelompok-kelompok itu, baik supradesa maupun kelompok masyarakat sipil itu ikut mendukung tata kelola pemerintahan desa. Jadi kalau program itu kan selalu ada tujuan akhirnya, goalnya, kemudian ada outcome-nya, ada output-nya. Outcome-nya itu kalau tidak salah 2, kemudian ada output-outputnya untuk mendukung sampai ke outcome itu. Nah, outcome yang paling menonjol itu adalah memang bagaimana pemerintah desa itu bisa menyusun dokumen-dokumen perencanaan desa seperti RPJMD, RKPD itu sesuai dengan tahapan yang benar dan menghasilkan dokumen yang baik, seperti itu. Selama ini mereka sudah melakukan karena mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa mencairkan anggaran-anggaran, tetapi tahapan yang mereka lakukan itu tidak sesuai. Misalnya tidak diselenggarakan musdus, musyawarah dusun dengan mengundang seluruh kelompok, seperti itu. Jadi Terlalu transparan ya? mereka melakukan pembuatan perencanaan seperti RPJMD itu seringkali yang dilakukan copy paste dengan data-data yang yang dengan tahapan yang tidak sesuai, dan kemudian sumber data yang sangat terbatas. Nah, kami program ini itu selain mengajari bagaimana melakukan penyusunan RPJMD, RKPD, KPPDes yang benar dan baik, tapi juga membuatkan atau menyusunkan menyediakan data. Jadi kami kerjasama dengan IPB untuk penyusunan data yang berbasis aplikasi. Jadi pengambilan data itu programnya namanya data desa presisi. Itu ada 2 hasil yang dihasilkan itu data spasial dan data sosial. Data spasial itu peta desa, jadi itu peta batas-batas wilayah desa. Kemudian ada peta tentang peta tentang pertanian. Kemudian peta apalagi itu ada beberapa. Lalu kemudian data sosial itu yang monografi desa, data penduduk itu sangat spesifik sampai ada berapa kategori dari sisi pendidikan, kesehatan, kemudian perumahan dan sebagainya itu. Nah, itu gunanya untuk melengkapi atau untuk menjadi data. Nah, data itu juga sudah memberikan gambaran atau klasifikasi terkait dengan SDGs desa. SDGs desa yang dikeluarkan oleh Kemendesa itu ada 18 indikator dari 17 yang SDGs internasional itu. Lalu kemudian Kemendesa PDTT itu membuat SDGs desa itu sebanyak 18 indikator, ada tambahan 1. Namanya sih mirip-mirip, tapi biasanya diawali dengan desa apa, desa termuda, desa apa seperti itu. Nah, di dalam pembuatan data itu, data desa presisi itu sudah memotret juga kondisi capaian dari SDGs desa itu. Nah, itu digunakan untuk penyusunan perencanaan RPJMD dan RKPD. Baik, berarti memang gabungan dari kerjasama satu nama dengan WL sendiri, dan memang karena fokusnya di sumber daya, makanya untuk saat ini fokusnya masih di situ ya Pak? Ya. Nah, apakah ada rencana dari satu nama sendiri untuk entah masih bekerja sama dengan WLF atau bekerja sama dengan non-governmental organization lain untuk memekarkan atau mendiversifikasi daerah ke daerah lain? Apakah sudah ada wacananya atau gimana Pak? Mas. Kalau rencana sih selalu ada, ya. Baik untuk pindah tempat yang lain, tapi juga sebenarnya mengembangkan program yang lain di Sumba Barat Jaya. Rencana itu ada.
tetapi itu harus disesuaikan dengan potensi atau sumber daya dukungan gitu. Tapi rencana karena di sana masih banyak sekali kemungkinan sebenarnya untuk pengembangan program, karena wilayah yang sangat bisa dikatakan minus lah gitu. Jauh tertinggal dengan wilayah lain, wilayah apalagi kita di Jawa di sini mungkin jauh sekali. Kalau dari pengalaman Bapak nih untuk membantu desa-desa tersebut, pernah ada penolakan nggak sih Pak dari desa-desanya sendiri gitu? Ya, jadi di awal kami masuk untuk mendampingi desa itu ada yang menolak. Pemerintah desa ada yang menolak. Jadi, satu desa itu menolak, terutama ya satu desa itu menolak. Dua desa sebenarnya yang secara implisit itu satu desa Tanggaba itu di Jawa Tengah, kemudian desa Padeweta itu yang secara eksplisit menolak kehadiran kami. Itu kalau yang di Tanggaba itu mungkin karena perkenalannya kurang lengkap gitu, informasinya kurang lengkap. Tapi kemudian mereka mau menerima. Lalu yang kedua Padeweta itu menolak karena punya pengalaman tertipu oleh lembaga LSM yang lain yang pada waktu itu pernah masuk ke desa itu, sehingga mereka menolak. Dia pikir mereka mengira kami sama dengan lembaga yang pernah melakukan itu. Tapi setelah kami jelaskan, bahkan kami sempat bertemu dengan wakil bupati dan camat itu duduk bersama menjelaskan bahwa program ini seperti ini tidak ada pungutan, bahkan justru kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari peningkatan kapasitas, lebih banyak ke peningkatan kapasitas. Jadi kami tidak pernah memberikan program ini tidak memberikan dalam bentuk bantuan fisik, tapi bantuannya adalah peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan untuk kami advokasi ke depan desa. Seperti itu. Untuk menutup wawancara hari ini, mungkin ada pesan dan pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk penonton di rumah nanti, mahasiswa-mahasiswa, atau mungkin ajakan untuk ikut berkontribusi lebih peduli dengan desa-desa lokal. Boleh disampaikan Bapak? Iya, jadi kalau teman-teman mahasiswa yang banyak sekali punya potensi, ya silakan mempelajari tentang tata kelola pemerintahan desa, lalu kemudian mendukung desa-desa, terutama desa-desa yang masih sangat tertinggal, terbelakang, kurang dapat informasi dan kurang mendapatkan sentuhan, terutama mungkin dengan dukungan teknologi yang sekarang ini, karena kami juga mendukung desa itu dengan sistem informasi desa. Nah, kalau mahasiswa itu kan biasanya sudah terbiasa dengan teknologi informasi, kemudian desa-desa kami itu masih sangat terbelakang gitu. Meskipun mereka pegang HP gitu, ya tapi HP-nya baru digunakan untuk desa. Tapi kalau teman-teman mahasiswa kan ini bisa mengembangkan. Dan kalau teman-teman mahasiswa yang punya jaringan luas dan punya peluang untuk bisa terjun ke wilayah-wilayah yang seperti di wilayah Sumba itu, itu sangat luar biasa, sangat dibutuhkan sekali. Dan juga ada teman-teman mahasiswa yang didukung oleh teman-teman sosial atau KKN keluar itu ada di wilayah-wilayah, karena kami termasuk di wilayah 3T gitu. Tidak terlalu 3T, tapi ya mirip-mirip lah kondisinya seperti itu. Bisa dibayangkan kalau ini membayangkan Sumba yang seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, dari Mas Dimas yang membahas tentang pengelolaan desa, kita berangkat kepada
Mas Damar Dwi Nugroho yang merupakan Kepala Departemen HRD atau Human Resource Development di Yayasan Satu Nama. Kepada Bapak Damar, mungkin pertama-tama saya perkenalkan untuk memperkenalkan dirinya dan mengambil peran apa di Yayasan Satu Nama sendiri. Ya, terima kasih. Sebelumnya minta maaf harus menunggu kami. Nggak apa-apa, Bapak. Karena memang sedikit akhir tahun gitu yang kemudian harus harus mengurusi urusan internal yang agak penting ya. Nah, seperti juga kemarin terinformasikan ke kami, terima kasih juga sudah bersedia untuk datang ke sini. Senang bisa bersilaturahmi ke teman-teman mahasiswa, dan seperti juga terinformasikan ke kami beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sesuai dengan harapan tugasan teman-teman, dengan harapan juga kami juga bisa lebih memperkenalkan Yayasan Satu Nama ini ke seluruh teman-teman yang punya niat baik. Ya, ini saya membaca aja juga. Kurang lebih keberadaan yayasan ini itu ada 3 fase. Fase pertama itu di tahun-tahun awal sekitar tahun 80-an, kita kemudian formatnya itu berubah ketika kemudian menjelang tahun 90-an akhir, ketika sebelum reformasi itu kita sudah mulai masuk ke ranah-ranah yang disebut sebagai ranah advokasi. Fasenya dari charity, development, kemudian jadinya gitu ya, jadi advokasi. Advokasi udah mulai ngomong soal hak ya. Tahun-tahun itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah advokasi, artinya basisnya bukan soal lagi pemberdayaan ekonomi, tapi juga mulai bicara soal hak individu. HAM-nya sudah mulai masuk ya, masuk ke ranah bagaimana membela dirinya sendiri gitu. Dan situasi waktu itu memang mengharuskan, ya kita memilih untuk mengharuskan berubah kira-kira gitu. Tahun itu kemudian kita mengawali program-program CEVIL itu singkatannya Civic Education for Future Indonesia Leader, itu sekitar tahun-tahun 96, 97 lah kira-kira sampai tahun 2013-an, 14-13an. Ya intinya itu pekerjaan yang kemudian diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang futuristik lah, itu Indonesia lebih maju gitu. Nah, pendidikan ini kita kan ya 96 itu udah mulai civic education. Ada beberapa sih eksperimentasinya, ada yang khusus perempuan ada, kemudian untuk leader lokal desa juga ada, tapi tidak berjalan lama, yang cukup lama memang yang tadi CEVIL ya, Civic Education for Future Indonesia Leader. Jadi kurang lebih jadi harapannya menjadi pemimpin Indonesia ke depan lah kira-kira. Nah, alumni cukup banyak sih sampai sekarang ya. Beberapa dosen MY yang masih di mahasiswa tahun-tahun 94, 95 itu, 96 itu biasanya banyak itu yang ikut, dan dosen-dosennya juga jadi pembicara yang terutama waktu itu memang yang kritis ya ikut di sini, karena situasi waktu itu kan ya juga memang gimana sih ya ya waktu itu saya sebutnya tanda kutip rezim waktu itu memang represif dan korup lah, kita pandang seperti itu. Kemudian tahun-tahun ini kita sudah mencoba mengembangkan tidak sekedar advokasi, meskipun advokasi tidak kita tinggalkan, tapi kita sudah mencoba ngomong soal kolaborasi. Jadi hari ini katakanlah Indonesia sudah tidak ada yang perlu dilawan lagi, kita butuhnya bersama. Kalau dulu secara ideologis yang dalam posisi 96 ke bawah itu kan korporasi itu kan bagian dari penyokong rezim, kira-kira gitu kan. Artinya kita juga melakukan pengkritisan terhadap mereka untuk kemudian mengkritisi, ngelawan lah tanda petiknya. Tapi hari ini kan bukan nggak mungkin ya, memang itu kan pilihan politik. Ketika situasinya sudah harus mendukung, situasinya harus dibangun bekerja sama, ya kita harus melakukan perubahan itu, strategi. Ya memang nggak bisa juga ditinggalkan mereka. Karena pajak, karena olahan-olahan itu kan juga lapangan pekerjaan sebagainya kan. Meskipun hal-hal yang sifatnya advokasi, anti korupsi, kemudian inklusi sosial, soal anak juga masih menjadi satu pernik-pernik yang harus kita perhatikan terus, karena memang
faktanya kultur dan kondisi masih membuka dan membuka peluang terjadinya abuse terhadap anak, terhadap perempuan, terbuka juga ya karena kultur juga karena korupsi juga masih ada. Sehingga kita masih mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi. Nah, Makasih banyak ya. Lumayan komprehensif banget pertanyaannya, jadi nggak perlu disampaikan pertanyaan udah menjawab. Udah menjawab semua. Iya. Iya. ada Untuk penutupan mungkin ada kesan-pesan Pak buat teman-teman Yang ada di rumah ya. ada di rumah. Ya, kami terbuka buat teman-teman mahasiswa untuk bergabung menjadi magang atau volunteer di tempat kami untuk bisa mempraktekkan dan mengaktualisasikan semangat juang pemuda lah kira-kira gitu. Silakan bisa bergabung dengan kami untuk ya sama-sama. Tagline kami kan hari ini kan memang kolaborasi. Semua teman yang punya niat baik, monggo saja nanti kita bisa banyak juga teman-teman yang volunteer di sini. Optimalkan semangat muda dan teknologi milenial ini penting ini buat percepatan. Kita yang udah old ini udah saatnya udah istirahat, minggir udah jauh. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk nggak cuma kita kita. dan semua Ya. yang menonton. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Kami jawab minta maaf ya. Nggak apa-apa Pak. Dah, terima kasih. Kelompok NGO Satu Nama undur diri. Terima kasih. Bye.